Woho, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Asura Kabuto dan Raja Monster Laut Dalam adalah segelintir monster kuat yang muncul di dunia One Punch Man. Kedua monster itu sudah mati dan sama-sama dihabisi oleh si botak berjubah dengan sekali pukul saja. Namun andai diadu dalam suatu pertempuran nih antara Asura Kabuto dan Raja Monster Laut Dalam, siapa yang bakal menang? Oh iya, video ini Mimin buatkan karena salah satu request dari teman-teman Avi Lover juga. Dan sekedar mengingatkan aja ya, video ini hanyalah pendapat Mimin pribadi yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada. Nah, di video kali ini kita akan membahas andai Asura Kabuto dan Raja Monster Laut Dalam bertarung, siapa yang bakal menang? Penasaran? Mari kita bahas. Asura Kabuto adalah monster atau mutan buatan Dr. Genus dari rumah evolusi. Asura Kabuto adalah makhluk yang sangat tidak stabil secara mental. Meskipun dia sangat cerdas, namun rasa haus yang tak terpuaskan akan darahlah yang mendorong Dr. Genus untuk menguncinya jauh di bawah tanah. Si monster menganggap dirinya jauh lebih unggul dari manusia, menyebut dirinya manusia baru yang dicari Dr. Genus, dan percaya bahwa semua harus tunduk padanya. Asura Kabuto adalah monster atau mutan terkuat ciptaan Dr. Genus dengan level bencana naga. Si monster memiliki kecepatan dan kekuatan fisik yang luar biasa. Terbukti saat dia mampu mengalahkan Genos di anime season 1 dulu dengan sangat mudahnya guys. Asura Kabuto memiliki mode bertarung yang diberi nama mode Asura. Mode itu meningkatkan kekuatan dan kecepatannya menjadi berlipat ganda. Selain itu penampilannya juga berubah. Ukuran tubuhnya semakin membesar, warna kulitnya berubah menjadi ungu, mata menjadi merah, dan tanduk di kepalanya semakin membesar dan menajam. Efek samping dari mode Asura adalah si monster bakal mengamuk selama seminggu dan mengklaim jika tidak ada yang bisa menghentikannya. Meski menjadi monster terkuat dari rumah evolusi, tetapi kepribadiannya yang tidak stabil menyebabkan Dr. Genus menjulukinya sebagai ciptaan yang gagal. Nah, kalau Deep Sea King atau Raja Monster Laut Dalam adalah monster penguasa lautan guys. Dia pertama kali muncul nih saat di anime One Punch Man season 1 dulu. Deep Sea King adalah monster yang memiliki daya hancur yang besar. Dia bisa mengalahkan beberapa pahlawan kelas A sekaligus loh kemarin tuh. Tidak sampai di situ, Deep Sea King juga mampu mengalahkan pahlawan kelas S seperti Genos saat di anime season pertama dulu. Meskipun memiliki level bencana iblis, namun si monster sangat tahan terhadap banyak serangan. Deep Sea King juga mampu pulih dari luka-lukanya dengan sangat cepat, seperti yang terlihat saat dia bertarung melawan Genos. Saat turun hujan membuat tubuhnya berubah ke bentuk semula dengan wujud yang lebih besar. Daya serang dan kecepatannya pun juga meningkat pesat. Bahkan kecepatannya saja mampu mengimbangi atau mungkin bisa dibilang melampaui Sonic, yang notabene adalah salah satu karakter tercepat di dunia One Punch Man. Hal itu disebabkan karena habitat asli dari si monster memang hidup di dalam air, bukannya di daratan. Makanya saat turun hujan secara otomatis si monster kembali ke wujud aslinya. Setelah mengetahui fakta barusan, jika Asura Kabuto dan Deep Sea King bertarung, kira-kira siapa yang bakal menang? Yang jelas akan tersaji pertarungan yang sangat seru. Mereka berdua akan saling membalas serangan satu sama lain. Mengingat mereka berdua adalah monster yang bisa disebut predator yang sangat buas saat menghadapi mangsanya. Bahkan efek pertarungan dari mereka berdua bisa membuat area sekitar mengalami kerusakan yang sangat parah. Jika pertarungan mereka berdua berada di daratan, bisa dibilang kekuatan dari kedua monster itu adalah seimbang. Namun apabila terjadi turun hujan, keuntungan berpihak kepada Deep Sea King yang secara otomatis kembali ke wujud aslinya, membuat kekuatan dan kecepatan menjadi jauh lebih besar.
Hal itu akan membuat Ashura Kabuto kewalahan, dan besar kemungkinan nih guys, Ashura Kabuto akan auto kalah. Namun jika saat turun hujan, Ashura Kabuto juga berubah ke mode Asuranya dan bertarung habis-habisan melawan Deep Seeking. Ya, ceritanya udah beda lagi guys. Sejujurnya cukup sulit menentukan siapa yang bakal menang di antara kedua monster itu, karena kedua monster itu sama-sama memiliki mode atau tingkat bertarung lanjutan. Ibarat lo jual gue beli gitu guys. Hahaha. Ashura Kabuto dengan mode Asuranya dan Deep Seeking dengan terkena hujan wujudnya akan kembali seperti semula. Mode lanjutan dari kedua monster itu juga tidak berbeda jauh, sama-sama meningkatkan kekuatan dan kecepatan, serta ukuran tubuh mereka juga sama-sama menjadi lebih besar. Bisa dibilang jika pertarungan dari kedua monster itu terus berlanjut, Mimin rasa akan berakhir dengan hasil seri. Akan tetapi jika ada faktor cuaca yang ikut andil bagian, Mimin rasa Ashura Kabuto akan lebih berpotensi besar memenangkan pertarungan. Kenapa bisa demikian? Ya karena hujan kan gak selalu turun guys. Pasti ada momen dimana hujan akan mereda. Jika Ashura Kabuto bertarung ke dalam mode Asuranya dan Deep Seeking bertarung dengan kekuatan penuh saat turun hujan, jelas yang masih diuntungkan adalah Ashura Kabuto, karena Ashura Kabuto yang berubah ke mode Asuranya bisa bertarung dan mengamuk dengan kurun waktu 1 mingguan, sedangkan Deep Seeking hanya bisa bergantung dengan turunnya air hujan agar tetap bisa mempertahankan wujud aslinya. Padahal hujan saja sehari nggak selalu bisa turun. Kalaupun turun pasti nggak bakal penuh 24 jam lah guys, kecuali bertarungnya di dunia Naruto atau tepatnya di desa Amegakure. Hehehe. Kalau kasusnya kita balik gimana? Jika Ashura Kabuto bertarung melawan Deep Seeking berlokasi tidak di daratan, namun di suatu kolam besar atau di dalam lautan, apakah akan terjadi hal yang sama atau malah menyajikan pertarungan yang seru dan epik? Jawabannya sudah sangat jelas sih, Ashura Kabuto bakal auto kalah guys. Selain Deep Seeking berubah ke wujud aslinya, dia bisa amat sangat leluasa bertarung di dalam air, karena itu adalah habitat aslinya, sang penguasa lautan. Berbeda dengan Ashura Kabuto yang habitat asli bertarungnya memang di daratan. Dan si monster juga besar kemungkinan tidak bisa berenang sih, apalagi bertarung di dalam air. Kalaupun Ashura Kabuto menggunakan mode Asuranya bertarung di dalam air, Ashura Kabuto akan tetap kesulitan bertarung. Bukannya melawan Deep Seeking, tapi dia kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya. Bisa jadi Ashura Kabuto dengan mode Asuranya walaupun sedang mengamuk, si monster bakal dihajar habis-habisan oleh Deep Seeking saat di dalam air. Mimin gak bisa membayangkan betapa konyolnya hal tersebut kalau emang benar kejadian. Hehehe. Ya logikanya sih sederhana guys, karena Ashura Kabuto adalah monster berwujud kumbang raksasa. Emang ada kumbang bisa bergerak di dalam air? Hidup aja nggak bisa apalagi gerak. Dan Mimin rasa kita butuh anak IPA untuk menjelaskan soal beginian. Gimana, kalian setuju? Nah itu tadi pembahasan andai Ashura Kabuto bertarung melawan Deep Seeking. Bagaimana menurut kamu? Apa kamu punya tambahan atau mungkin mau menyanggah pendapat dari Mimin? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.